Niki yang pertama betul dalail mboten. Kita akan ijazah dalail dulu. Lalu sebelumnya mau saya terangkan masalah dalail. Betulnya dalail niki bukan barang baru bagi Pondok Lirboyo, bahkan bagi santri Lirboyo, tapi kitab dalail ini sudah menjadi wiritan utama di Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu wiritan yang dilakukan oleh sejak Mbah Kyai Abdul Karim, Mbah Manap, Mbah Mahrus, Mbah Masuki, itu semuanya sehari-hari tidak lepas dari wiritan kitab dalail. Seolah-olah andalan wiritan yang baku di Pondok Lirboyo itu sejak zaman dahulu ini adalah kitab Dalailul Khairat, dan itu sudah banyak dari dzurriyah yang ikut mengamalkan dari ijazah orang-orang tua termasuk Mbah Abdul Karim dan seterusnya. Memang faedah dalail niku luar biasa kaitan khasiat kitab Dalailul Khairat. Banyak dari teman-teman alumni, para kiai, para pengasuh pondok pesantren ini yang sudah kental mewiridkan kitab Dalailul Khairat ini tidak ragu-ragu dan tahu rasanya, manfaatnya, khasiatnya kitab Dalailul Khairat. Maka di sini saya ikut menganjurkan kepada para santri-santri meneruskan Abdul Karim, Mbah Kyai Marzuki, Mbah Kyai Mahrus untuk para alumni. Daerah-daerah termasuk daerah Jawa Timur ini hampir kesemuanya, lalu daerah Jawa Tengah masih sampai di Semarang. Kan asal ceritanya begini, ada salah satu kiai alumni Pondok Pesantren Lirboyo, kami tidak menyebutkan nama, tidak ketemu, cari saya tidak ketemu. Nah, maksudnya apa saya nggak ngerti pada waktu itu. Nah, ketika dalam bulan Ramadan saya sendiri heran, punya perasaan ingin sekali menyampaikan kitab Dalailul Khairat, menganjurkan, menggerakkan kepada kitab Dalailul Khairat, kitab Dalail kepada para alumni, para santri. Jadi seolah-olah untuk pribadi kula niku enten tekanan batin, ada penggerak batin datang pribadi kula, dan niku setelah itu terus dalam bulan puasa terus saya punya angan-angan seperti niku. Nggih mboten kula sampai napa kula ngimpi ketemu utawa mboten, pokoke enten gerak ngoten niku, tekanan ngoten niku. Nah, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, mendengar kabar bahwa kiai yang mencari saya tadi itu meninggal wafat dalam bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba gini ku, keyakinan saya ada hubungannya dengan kita mikir-mikir kitab Dalailul Khairat. Dan beliau niku ternyata badhe panggih kula niku kados-kados badhe menyampaikan wong piyambak niku, beliau itu adalah pekerjaan sehari-hari ialah wiritannya kitab Dalailul Khairat yang diijazahkan dari Lirboyo. Sebab memang itu kiai alumni dan termasuk kiai terkenal. Waktu beliau ini masih di Lirboyo, ingat saya memang
Kiai itu menjadi kesayangannya Mbah Yai Marus, kesayangannya orang tua saya juga. Di Kiai itu tadi sering datang ke rumahnya, terutama Mbah Yai Marus, dan orang tua saya juga pernah datang ke rumahnya Pak Kiai itu tadi. Pokoknya Masya Allah, sejarah dari Pak Kiai tadi itu oleh hormat kepada guru termasuk Mbah Yai Marus dan Kiai Marzuki, ini luar biasa. Sampai pernah suatu saat terjadi masalah gundulan, takziran. Ini takziran itu sudah berlaku sejak zaman orang tua saya. Dulu juga sampai sekarang, kalau ada santri nonton film, kalau dulu bukan film, sorot. Nek santri ndelok sorot, ketahuan keamanan langsung ditakzir. Kalau yang tidak konangan lari, sebagian santri nonton film konangan keamanan lari. Tapi kalau si santri yang satu tadi itu tidak, dia menonton sorot, justru malah tidak konangan keamanan. Terus akhirnya dia tidak termasuk yang ditakzir. Dia takutnya tidak karuan, prihatin si santri itu dah. Malah dia tidak menghindar, lapor sendiri kepada orang tua. Pak Yai, saya minta maaf, saya minta ditakzir. Dia justru malah minta ditakzir, si santri itu tadi. Orang kok malah lari dah. Dia merasa salah, minta ditakzir oleh Mbah Yai itu tadi. Ini Pak alumni tadi itu, yang akhirnya ya otomatis si orang tua terharu dengan santri itu, langsung sayang kepada santri itu, sampai hubungan sampai pulang menjadi ulama si santri itu tadi itu. Inikah keikhlasan si santri itu menjadi santri. Nah, setelah di rumah si Pak Kiai alumni tadi itu juga tidak lepas apa yang diamalkan oleh Mbah Kiai Abdul Karim, oleh Mbah Yai Marzuki, oleh Mbah Harus, tidak ditinggalkan, yaitu mengamalkan kitab Dalailul Khairat terus begitu. Nah, rupa-rupanya dia datang ke Lirboyo, ketemu saya, ingin ketemu dengan saya, ingin menyampaikan ada pesan supaya hal ini disebarkan, ada pesan supaya hal ini disebarkan. Maka saya juga begitu bulan Syawal, saya juga ada tekanan ingin takziah kepada si Pak Kiai tadi itu. Saya langsung takziah ke daerahnya. Nah, di sana saya diberi keterangan itu maksudnya. Jadi datang ke Lirboyo maksudnya ada itu. Jadi itulah cerita-cerita pertama kenapa saya menganjurkan supaya dalail ini diteruskan oleh para santri-santri Lirboyo termasuk para alumni. Dan bertepatan ini adalah santri terakhir dari Madrasah Aliyah. Ini juga tepat sekali saya anjurkan ikut meneruskan wiridan kitab Dalailul Khairat. Bagaimana? Siap ya? Dan saya menyampaikan kitab Dalail ini sesuai dengan apa yang kami terima. Dulu saya ijazah, mendapat ijazah Dalail ya apa adanya. Artinya mboten enten tambahane, tidak ada harus puasa. Kadang-kadang ada satu daerah kalau wiridan Dalail puasa dulu 3 tahun. Tapi karena saya itu selama ijazah dari beberapa ulama, ini apa adanya kitab ini, tidak ada tambahannya. Yang saya sampaikan ya justru apa adanya itu. Apa minta yang ada puasanya? Ya monggo kalau zaman mau 3 tahun ya. Tapi selama saya menerima ijazah kitab Dalail tidak ada puasanya. Pertama saya ijazah insyaallah Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Marus, Mbah Yai Wahab Hasbullah Jombang, dan Mbah Yai Dalhar Ratu Jongol. Saya menerima ijazah dari itu. Semua saya menerima ijazah dari beliau, tidak ada endel-endelnya. Ini harus puasa, harus begini, tidak ada. Yes, apa adanya kitab yang tertulis di sini. Tapi kita ya nggak tidak
dari sebagian kiai yang lain itu juga tidak sama. Jadi kita juga harus menghormati itu. Andai kata saya itu ijazahnya dulu pakai puasa, ya saya sampaikan zaman puasa. Tapi karena tidak, ya apa adanya yang saya terima waktu dulu. Dan manfaatnya besar sekali. Kita melihat dari mu'alifnya hadal kitab, Syekh Budal Garut adalah seorang wali besar. Syekh Jazuli ini orang ageng. Dia dari Maghribi, dari Maroko. Kula sampun atos ziarah datang pesaranipun Syekh niku Syekh Jazuli, Shahibul Dalail. Sepindah kula datang mriku nglancar. Nggih, tapi sambil dumateng niku makomipun Syekh Dalail Khairat sing ada, termasuk kula ziarah dumateng makomipun Syekh Ibnu Iyad. Syekh Ibnu Iyad iku sing nika, tapi kula mboten maring ijazah sini niku. Kula natos nerima ijazah telur ya. Saking Kiai Khudori saking Ibnu Iyad liwat ru'yah. Kiai Khudori Al-Maghfurah saking Madiun. Liwat ru'yah dipun paringi ijazah niku. Tapi ranten kula mboten beto tulisane mboten saged maringi. Itu telur ditulis nih kalau nate terus kangge kekuatan. Niku sing maringi Syekh Ibnu Iyad. Alhamdulillah kula sampun nderek sowan teng ngapunipun Syekh Ibnu Iyad. Jadi termasuk tiang Maghribi. Kathah teng mriku para aulia besar di daerah Maroko. Maroko niku terkenal, wonge niku terkenal kekuatan nih. Ya ada istilah kalau sebut hizib Maghribi niku menakutkan. Gitu. Kalau orang sudah kena hizib Maghribi sudah tidak karo-karuan. Gitu. Malah aneh ya. Di teng mriku niku enten pasar jin. Pasar adol khadam jin. Tidak sampean pengen gak ada khadam jin ya. Tumbas enten teng mriku niku. Ya, itu betul. Jadi sampean kepengen duwe khadam jin go mulih tupung wonten tenggene Maroko mriku. Enten mungkin sampean beto wangsul. Sampean duwe khadam jin. Niku teng daerah Maroko. Makanya orang Mekah bangsa Wahabi niku tuwakut karo orang Maghribi wedi. Mergo teng mriku tasik kuwadah tiyang sing aneh-aneh. Sampai sakniki ngoten. Sing lek masalah pakaian sudah modern. Tapi wong sing atine makhluk ajaib nih. Sebangsa kekasih Gusti Allah sing mboten ketara. Niku ternyata di sana banyak di Maroko, di Maghribi. Niku tasik kathah. Kula dateng mriku sowan dateng dalipun Syekh Idris. Niku tokohipun ulama besar wonten mriku sakniki tasih. Niku enggak ada simpenan niku rambutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasih enggak ada nyimpen rambutnya Kanjeng Nabi. Niku saya Idris. Niku orang terkenal sampai sakniki. Nah, kula datang mriku beberapa rombongan kiai-kiai, kula namung dijak mawon gratis gelem nggih melok akhiripun ngene ku saged pikantuk ijazah saking Syekh Idris napa. Nah niki enten sing ijazahipun saking Syekh Idris wonten mengke kula aturaken wonten mriki niku saking Kiai Baidawi niku saking Syekh Idris. Nah ketika mriki wonten badhe wonten Krismon niku rawuh dateng Indonesia. Nah jujukane biasanya dateng Syekh Baidawi niku dalemanipun Pak Imron ya. Pak Imron Hamzah pundi disane sepanjang
niku tapi sampun sida Syekh Baidawi niku murite Syekh Idris. Lah kula pikantuk ijazah saking Syekh Baidawi saking Maroko. Lah niku nggih ngoten, ketika badhe wonten Indonesia badhe wonten huru hara rawuh dateng mriki gerakaken istighosah nggih pada kurang berapa bulan niku badhe wonten huru hara niku diisyarah mongko ngandhakaken gerakan istighosah Syekh Baidawi. Akhirnya pun nggih dilaksanakaken gerakan istighosah wonten daerah sepanjang dipimpin kalih Syekh Baidawi. Ajeng kula nyuwun ijazahipun kula mawon niku wonten mriki teng mriki. Niku manfaat sangat istighosah ingkang saking Maroko niku wau. Jelasi tiap-tiap jazah saking Maroko, Maghribi niku Masya Allah luar biasa. Nah niku Syekh Jazuli ini ceritanya, beliau ini wafat sudah 70 tahun. Wafat sudah 70 tahun. Cerita wonten mriko kula datang mriko kok ngoten dipun ceritani kalih juru kunci nih keturunan nih. Sudah 70 tahun akhirnya beliau karena makam itu kena nopo sungai nopo terus pundi, akhirnya pun kesepakatan masyarakat berarti dipun pindah pesarianipun dipindah, terpaksa dipun bongkar. Barang dibongkar sangat mengejutkan. Syekh Jazuli masih utuh, mayitnya masih utuh, padahal sudah lama 70 tahun masih utuh seperti orang hidup. Utuhnya itu mboten utuh, masih seperti orang hidup. Artinya napa? Badannya itu, jasadnya itu masih enten darahipun, darah hidup. Jasadnya niku. Ini mboten pucet mboten, kados enten darah. Kukune nggih normal, yang urip normal ngoten. Cuma kihatane mboten enten roh. Tapi jasadnya utuh. Kados tiyang urip. Enten darah hidup. Kuku nggih ngoten, janggote nggih ngoten. Niku kaijabanipun Syekh Jazuli. Jadi jelas beliau niku seorang wali besar. Pantes kalau beliau ini sahibul karomah ingkang luar biasa. Dalailul khairat. Pramila para sesepuh kiai zaman dulu ini pasti yang bikin pegangan kitab Dalailul khairat. Mulai sampai Mbah Khalil sampai saat tersipun duriah santri-santri niku mboten lepas dari kitab Dalail. Nah, kitab Dalail niku lamun diwiritaken niku kalau kira-kira sudah 4 tahun tengriki zaman aturaken ini akan tahu hikmah atau roh madune jelas. Tahu madunya, rasa nikmatnya kitab Dalailul khairat. Seolah-olah kalau kita sudah kental dengan kitab Dalailul khairat ini tidak bisa meninggalkan, satu kali saja tidak bisa. Seperti kehilangan apa begitulah kalau tidak baca kitab Dalailul khairat tiap harinya, terlupa segala-galanya, seperti kehilangan barang yang berharga. Ini tapi kalau masih awal, masih seperti sekarang ini, mulai kadang-kadang cok aji aras-arasan. Tapi kalau sudah terus kita istiqomahkan, ini rasanya gini ku kelihatan kok mboten moco niku seperti kehilangan barang yang sangat berharga. Apalagi sampai tahu rasa hikmah yang dirasakan oleh sampeyan.